Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Kartikasari akan menjelaskan untuk cara SPSS dan interpretasinya dari tugas statistika. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk tutorial dari pembuatan hasil regression coefficient, R-square, dan ada lagi hasil uji F statistika yang kita hasilkan dari SPSS. Untuk yang pertama kita harus memiliki data terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini saya memiliki data yaitu ID, wage, eduk, dan expert. Datanya ini berjumlah 526. Nah, kalian bisa lihat sendiri sebanyak ini datanya. Nah, jadi datanya ini kita copy paste dari Excel ke SPSS. Ya, kita kopas sampai bawah ya teman-teman. Sampai 526 ini tadi. Kita copy. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya data tadi kita paste di SPSS. Untuk copy tadi saya menggunakan Ctrl C dari keyboard. Nah, kita paste itu di data view teman-teman. Nah, ini kan di SPSS terdapat data view dan variable view. Kita paste itu di data view. Kalian bisa klik 2. Nah, pilih paste with variable names. Paste with variable name itu nanti kalian sudah otomatis tertera names-nya atau tipenya tadi, yaitu ada ID, wage, eduk, dan expert. Kita klik. Nah, nanti bakal keluar seperti ini. Nah, lalu di variabel ini, sudah terdapat ini teman-teman. Nah, ini udah otomatis terganti karena kita menggunakan paste with variable names. Lalu di measure, kita yang ID ganti nominal, yang lainnya kita ganti ke scale. Nah, kita ganti ke scale semua. Oke, jadi setelah kalian ganti seperti ini, kalian bisa kembali lagi ke data view untuk membuat regression linear dan menghasilkan hasil SPSS yang telah ditentukan. Untuk mencari hasil ujinya itu kita menggunakan analis. Analis ini kalian lalu ke regression linear. Nah, kalian cari sendiri. Untuk dependent-nya. Nah, dependent itu yang dimasukkan yaitu variabel wage. Nah, dimasukkan itu ke variabel wage karena tidak terikat atau merupakan bebas. Nah, wage-nya itu ke dependent. Untuk eduk ke independent dan expert ke independent. Untuk eduk dan expert itu merupakan variabel terikat atau sampelnya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita ke statistik. Untuk statistik, kita pilih yang confidence interval dengan level 95%, lalu R-square dan deskriptif. Lalu kalian continue, setelah itu kalian OK. Nah, bakal keluar hasil seperti ini teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Kita akan ketemu descriptive statistic correlation, model remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, karena yang diminta untuk interpretasi yaitu interpretasi koefisien, R-square, dan hasil uji F statistik. Nah, untuk yang koefisien itu ini teman-teman. Nah, untuk
interpretasinya untuk lebih mudah dipahaminya yaitu pada tingkat signifikan 5% karena tadi memiliki hasil uji statistiknya 95%, jadi pada tingkat signifikan 5%, setiap peningkatan 1 tahun pendidikan atau eduk maka meningkatkan rata-rata upah per jam sebesar 0,484. Ini teman-teman. Dengan satuan US dollar dengan asumsi variabel lainnya konstan. Atau untuk singkatnya seperti ini. Pada tingkat signifikan 5%, setiap peningkatan 1 tahun pendidikan, maka meningkatkan rata-rata upah per jam sebesar 0,484 US dollar dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nah, seperti itu interpretasi dari koefisien. Yang kedua yaitu R-square. R-square itu merupakan dari model summary, yaitu yang ini. Nah, 0,226. Untuk interpretasinya dari R-square itu merupakan angka menunjukkan besar variabel independen. Independen tadi merupakan variabel yang terikat. Untuk interpretasinya yaitu faktor yang mempengaruhi rata-rata tingkat upah per jam dapat direpresentasikan oleh variabel independen years of eduk dan exper sebesar 0,226 atau menjadi 22,6%. Nah, untuk R-square itu memiliki satuan dalam bentuk persen. Nah, saya ulangi sekali lagi untuk interpretasinya yaitu faktor yang mempengaruhi rata-rata tingkat upah per jam dapat direpresentasikan oleh variabel independent years of eduk dan exper sebesar 0,226 atau 22,6%. Nah, untuk interpretasi yang selanjutnya yaitu ada hasil uji F statistik. Untuk hasil uji F statistik itu berada di ANOVA. Ini teman-teman. Nah, 76.321 itu. Untuk interpretasinya memiliki dua contoh. Ada yang pendek atau memiliki hasil interpretasi yang panjang mudah dipahami untuk orang awam. Yaitu konstanta variabel exper dan eduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel wage. Saya ulangi sekali lagi. Konstanta variabel exper dan eduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel wage. Nah, untuk interpretasi yang lebih gampangnya atau mudah dipahaminya yaitu konstanta tingkat pendidikan dalam tahun dan tingkat pengalaman dalam tahun secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel wage atau tingkat rata-rata upah per jamnya. Nah, sekali lagi, konstanta tingkat pendidikan dalam tahun dan tingkat pengalaman dalam tahun secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel wage. Nah, di interpretasi hasil uji F statistik ini kuncinya yaitu dilakukan secara bersama-sama. Jadi ngaruhnya itu secara bersama-sama terhadap variabel wage atau tingkat upah rata-rata per jam. Jadi untuk interpretasinya seperti itu teman-teman dari koefisien, R-square, dan hasil uji F statistik. Untuk selebihnya atau kurangnya saya minta maaf dan terima kasih. Jadi itu tadi video yang dapat saya sampaikan dan cara interpretasi. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.